Karena suka sekali dengan tantangan, Jihan, Deta, Ratna, Wisnu, dan Sisil kembali melangsungkan liburan ke suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi sekalipun. Mereka menginap di sana dengan tenda perkemahan demi konten dan foto yang akan memenuhi kisah kebersamaannya. Tetapi bagaimana jika rencana yang indah justru tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya? Mereka memasuki hutan yang sebelumnya sudah dilarang keras untuk memasukinya oleh warga kampung Tuban, kampung misterius yang berada di antara hutan-hutan. Setelah itu karena salah satu temannya, Wisnu, mencuri sesuatu benda dari dalam goa, itulah menjadi penyebab mereka berpisah dan pada akhirnya berakhir menyedihkan. Bagaimana kisah mereka? Selengkapnya di Tony FS dalam kisah Hutan Terlarang yang ditulis oleh Nurwati Ningsih. Ini dia selengkapnya. "Ayolah, siapa takut?" teriak Deta. "Kalau kamu gimana, Jihan?" ulang Wisnu ke arah wanita memakai jilbab warna ungu. Jihan memang masih ragu ketika Wisnu menetapkan tempat untuk berlibur kami berlima. Terlihat semuanya setuju dengan usul Wisnu, tapi Jihan belum bisa memutuskan sebelum ia meminta izin kepada orang tuanya. "Aduh, jangan cemen dong, Nah, ayolah. Kayaknya bakalan seru nanti di sana. Pas banget nih buat kita yang suka sama tantangan, kan?" sambung Ratna. Jihan hanya mengangguk. Mau tidak mau, dia harus ikut dengan teman-temannya. Keberangkatan akan dimulai besok jam 4 sore. Masih ada waktu untuk meminta izin dan menyiapkan apa saja yang harus dibawa. Mulai dari baju ganti, makanan, dan tidak lupa senter untuk tambahan pencahayaan. Pastinya di sana gelap. Apalagi kalau salah satu lampu mati, pasti akan sulit jika tidak ada cadangan. Di waktu yang lain, udah pada siap semua kan?" teriak Wisnu ke arah kami. Kami mengangguk, masih sibuk memasang sabuk pengaman masing-masing. Deta duduk di sebelah Wisnu di depan, aku dan Sisil duduk di belakangnya. Sementara Ratna memilih duduk di kursi paling belakang sendirian. "Kamu bawa banyak persediaan makanan kan, Rat?" Deta menyempatkan menoleh ke belakang dan menanyakan perihal makanan. "Iya, tenang aja. Soal makanan aku bawa banyak," jawabnya. Mobil perlahan melaju. Kami berlima begitu bersemangat memulai perjalanan panjang yang akan ditempuh. Tidak lupa Wisnu memutar lagu dengan volume keras di dalam mobil. Macet panjang. 30 menit mobil baru bisa berjalan dan terhindar dari kemacetan kota yang seringkali mengganggu dan memperpanjang waktu. Dingin sekali. Semuanya memakai jaket tebal yang telah disiapkan dari rumah. Mobil sudah memasuki wilayah pohon pinus. Hawanya sangat dingin. Jalanan rusak menambah lambatnya mobil melaju. Terlebih lagi hari sudah semakin gelap. Hanya ada lampu mobil yang terpancar dengan jarak dekat. Wisnu mematikan musik di dalam mobilnya dan memberikan aba-aba agar kami semua berjaga. Bukan karena apa-apa. Hanya saja, jalan sepi seperti ini rawan sekali orang jahat. Begal ataupun perampok memanfaatkan jalan seperti ini di malam hari. Sorot mata kami memenuhi sekeliling. Tidak ada tanda bahaya kecuali hanya jalan panjang yang rusak dan juga gelap. Cukup lama waktu yang ditempuh, tepatnya menjelang pagi. Akhirnya kami sampai ke sebuah pedesaan. Bisa dibilang, inilah desa yang sangat terpencil, yang dimana sebuah desa terletak di antara hutan-hutan. Rumah antara satu dengan lainnya pun berjauhan. Nyaris tidak ada lampu di wilayah ini. Hanya ada sorotan cahaya kecil dari dalam rumah bilik bambu. Mungkin mereka masih memanfaatkan api di damar untuk penerangan di malam hari hingga pagi hari tiba. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana masih sangat gulita. Terlebih lagi sinyal ponsel sulit sekali didapatkan. Jangankan untuk memainkan game online ataupun memberikan kabar melalui pesan WhatsApp. Sinyal hilang seketika memasuki wilayah ini. Kita parkirkan mobil di sini aja ya. Sambil menunggu terang, Wisnu meminta pendapat kepada teman-temannya. Kami semua mengiyakan dan tidur sampai pagi tiba di dalam mobil. Dari keberangkatan belum ada satupun dari kami yang memejamkan mata, selain hanya berjaga sampai kami menemukan sebuah desa terpencil ini.
Aduh, Jihan, bangun. Sisil membangunkan Jihan dengan sedikit berbisik karena mengantuk berat. Jihan tidak langsung membuka matanya. Setelah itu, Sisil membangunkan Ratna. Ia berpindah posisi ke belakang, tetapi tetap sama. Ratna juga sulit sekali dibangunkan. Kita masuk ke point of view dari Jihan. Jihan, bangun dong, ulangnya sambil menggoyang-goyangkan badanku. Aduh, kenapa Sil? Bukannya masih gelap. Temenin aku keluar mobil yuk, aku kebelet nih, lirihnya. Rasanya mata ini sulit sekali terbuka. Ngantuk berat karena baru saja terlelap tidur. Yang lainnya masih pules. Tapi Sisil merengek karena tidak berani keluar mobil sendiri. Sebenarnya memang seram. Di luar masih gelap. Tidak ada cahaya dan pohon di sini besar-besar. Rasanya seperti benar-benar sedang uji nyali. Udah di sini aja, seruku. Ih, nggak mau masa di sini. Ayo temenin aku nyari tempat. Sisil melangkahkan kakinya menjauh dari mobil. Apa boleh buat? Aku mengikutinya saja. Sisil membawa sebuah senter di tangannya. Aduh, di sini aja deh, jangan jauh-jauh, ucapku dengan nada tinggi. Jihan, lihat tuh, ada sumur di sana. Kamu tunggu di sini dulu. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengejar Sisil. Mana mungkin aku menunggunya di sini sendiri. Ditambah lagi dengan suara burung hantu yang tak pernah nihil ku dengar. Cepetan, ucapku dari balik sumur yang menutupi Sisil. Benar-benar seram. Sumur tua yang sudah berlumut terletak di atas tanah yang luas. Sekelilingnya adalah rumput yang tebal. Banyak sekali gentong-gentong terbuat dari tanah liat, seperti di zaman dulu. Semuanya berlumut, namun masih utuh. Air untuk menimba masih manual, hanya dengan tali panjang dan ember kecil. Dilempar ke dalam dan diambillah dengan kedua tangan untuk menariknya. Airnya sangat kotor. Sisil berlari ke arahku, mengusap-usapkan kedua telapak tangan yang basah ke bajunya. Kan tempatnya emang kotor. Udah, ayo kita kembali lagi ke mobil. Kali ini aku yang berjalan di depan Sisil dengan langkah cepat. Ada apa? Sisil terjatuh menabrakku ketika langkah kakiku tiba-tiba berhenti. Sepertinya kita salah jalan, teriakku dengan wajah panik. Gak mungkin, orang tadi kita akan lewat sini. Masa iya ada jalan pindah sendiri? Sisil menyalipku dan berjalan dengan langkah enteng. Sil, kamu mau kemana? Jangan ke sana. Itu bukan jalan yang kita lewatin tadi. Tapi Sisil tidak memperdulikanku. Padahal jelas-jelas jalan yang dipilihnya itu salah. Balik lagi Sil, teriakku. Sil. Sisil sudah tidak terlihat. Bahkan dia tidak mau mendengarkan kata-kataku sebelumnya. Aku tidak bisa kembali ke mobil tanpa Sisil. Aku harus mengejarnya, segera. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba tangan kananku ditarik paksa ke belakang oleh seseorang. Ayo balik, ngapain ke sana? Ucap Sisil. Sisil? Aku sempat tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bahkan sulit sekali mengedipkan kedua bola mata. Melihat Sisil ternyata ada di sini. Lalu siapa yang berjalan lurus ke depan tadi? Bukannya jelas-jelas itu Sisil? Ya Tuhan. Sisil mencegah langkah dan memintaku untuk putar balik arah bersamanya. Kenapa kamu ninggalin aku sih? Jahat, ungkapnya. Aku terdiam, benar-benar tidak mengerti. Kepalaku sibuk bolak-balik mengarah ke jalan depan dan belakang secara bergantian. Kamu Sisil? Ucapku terbata-bata. Kamu kenapa sih? Iyalah, ini aku Sisil. Kok kamu jadi aneh? Muka kamu juga pucat gitu. Lebih baik kita balik ke mobil sekarang. Entahlah, aku berjalan mengikutinya. Karena memang tanganku digandeng Sisil dengan alasan takut jika aku tinggal lagi. Sempat sebentar kepalaku menoleh ke arah jalan Sisil tadi menghilang. Tapi tidak bisa dipandang oleh mata jika tanpa senter. Gelap gulita. Sementara itu, ya ampun, kalian itu dari mana? Tanya Deta, Wisnu, dan Ratna dengan kesal. Mereka berlari menghampiri. Ternyata dari tadi mereka mencari kami. Sudah dicoba mencari sinyal di luar mobil, tetap saja tidak ada yang masuk satupun. Song, bikin khawatir aja.
Lain kali kalau mau kemana-mana ngomong dulu biar kita nggak nyariin dong, ucap Ratna. Tadi aku minta Jihan buat nemenin buang air. Kamu juga tadi dibangunin, tapi kamu susah banget disuruh melek. Makanya aku sama Jihan terpaksa keluar berdua, jelas Sisil. Semuanya memandang Jihan. Mereka tertuju pada wajah Jihan yang sangat pucat. Sesampainya di lokasi mobil terparkir, Jihan juga tidak banyak bicara dan selalu diam. Jihan sakit. Deta menyentuh dahinya tanpa basa-basi. Ayo masuk lagi ke dalam mobil. Nanti kita dikira maling sama warga sini. Wisnu meminta kami semuanya masuk ke dalam mobil. Nih diminum. Deta memberikan obat demam. Jihan menerima dan langsung meminumnya dengan air yang ada di botol aqua. Setelah itu Jihan tertidur tanpa bicara sepatah kata pun. Di sisi lain, terima kasih Pak, ucap kami serentak. Hari sudah pagi, bahkan sekarang sudah menjelang siang. Kami diminta keluar dari mobil setelah warga mulai banyak yang beraktivitas. Kami diwawancarai Bapak Gani selaku Bapak RT di sini. Kami duduk di sebuah gardu besar milik warga yang terbuat dari kayu. Setelah itu kami diperlakukan dengan baik oleh mereka. Warga memberikan makanan dan minuman kepada kami karena kami dianggap sebagai tamu di kampung ini. Tujuan kami kemari untuk berlibur mencari sensasi dan menginap di hutan yang sering orang-orang katakan. Hutan di sini dikenal angker dan tidak banyak orang yang berani kemari karena mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Kami saja tidak tahu jika ada perkampungan di tengah hutan seperti ini. Bahkan kampung Tiban ini banyak sekali penduduknya. Jika tujuan kalian kesini hanya berlibur, berliburlah sewajarnya Gendo, ucap salah satu warga dengan ramah. Jangan sampai liburanmu mencelakaimu, sambung warga yang lain dengan tegas. Jika sudah masuk wilayah ini, banyak sekali pantangannya. Memang benar apa yang dikatakan orang-orang. Di wilayah ini masih sangat kental dengan mitos-mitosnya. Kalian tidak boleh bicara kasar di dalam hutan, tidak boleh berbuat mesum, tidak boleh mengganggu penghuni hutan jika ada salah satu kalian yang bisa melihat mereka. Kalian tidak boleh beraktivitas jika malam tiba, tidak boleh kencing dan membuang apapun sembarangan. Yang terpenting jangan melewati batas hutan larangan jika kalian tetap memaksa ke sana, jelasnya. Dan masih banyak lagi larangan yang disampaikan bapak itu. Kami hanya mengangguk tanda mengerti. Udah semangat dong. Bukankah sebelumnya kita juga ngelewatin hal semacam ini biasa aja? Yang terpenting kita berangkat selamat, pulang juga pasti selamat, seru Wisnu. Sebentar lagi kita melanjutkan perjalanan. Semoga gak sampai malam, biar kita bisa masang tenda dulu sebelum gelap, ujar Ratna. Kami semua berpamitan kepada penduduk kampung karena hendak melanjutkan perjalanan. Kami dibekali sesuatu di dalam kain kacut kain kecil berwarna hitam masing-masing. Mereka tidak menjelaskan ada apa di dalamnya. Kami hanya membawa kajut hitam pemberian mereka dan meletakkannya di dalam tas. Sebagai bentuk penghargaan bahwa saja keselamatan kita pasrahkan kepada Allah, ucap Jihan. Deta, lihat! Wisnu menunjuk sebuah tempat yang sudah ada di depan matanya. Ya, ini adalah hutan yang sedang kita cari. Hutan ranting, yang dimana setiap pohon tidak tumbuh daun ataupun bunga, namun hanya ranting-ranting yang memenuhi setiap pohon. Ini sangat unik, benar-benar unik, amazing. Kami semua dihipnotis oleh pemandangan alam yang begitu langka. Tidak lupa juga kami mengeluarkan kamera untuk memotretnya dan dijadikan kenangan seusai kami pulang. Di kota, capung dan kupu-kupu sudah tidak bisa lagi kami saksikan. Tapi di sini mereka berkumpul dengan banyak sekali warna-warni. Bahkan hewan-hewan kecil lainnya masih bisa kami jumpai di sini, mulai dari emas-emasan dan lain-lain. Lihat, gak ada seram-seramnya ternyata di sini. Yang ada sejuk banget udaranya. Teriak Ratna, sibuk memotret. Jangan jauh-jauh, tetap sama-sama, jangan ada yang mencar, teriakku kepada Ratna. Jujur, aku masih trauma dengan kejadian pagi tadi, saat Sisil tiba-tiba menjadi 2 orang. Saat itu pula lah, aku tidak bisa membedakan mana Sisil yang asli atau jelmaannya. Aku takut hal semacam itu terulang lagi.
Dari awal kejadian itu, aku takut jika salah satu dari kami mencar di jalan yang berbeda. Apalagi sudah menjelang sore, kami belum membuat tenda untuk bermalam. Lebih baik kita buat tenda dulu. Hari sudah sore, usulku. Deta mendekat dan langsung membantuku membuat tenda terlebih dahulu. Tetapi mereka masih sibuk memotret alam berlawanan arah. Meskipun tanah lapang dan luas, tetap saja hati selalu ketar-ketir. Mataku sibuk mengawasi kemana perginya Wisnu, Ratna, dan Sisil. Jihan, ayo selesaikan dulu. Nanti kita susul mereka. Percuma aja kita nunggu. Nanti malah kemalaman. Belum jadi tendanya lagi nanti. Iya ya, jawabku. Di sisi lain, aduh, rajin sekali sih dua sejoli ini, ledek Ratna. Sisil hanya tertawa menghampiri. Mana Wisnu? Tanyaku tanpa mempedulikan ucapan mereka. Tadi pas udah selesai memotret, dia minta kita untuk bantu cari kayu bakar. Terus karena udah sore, kita tinggal. Jawab Ratna tanpa bersalah. Wisnu juga gak ngebolehin kita bawa kayu, makanya kita tinggal, sambung Sisil. Spontan aku langsung berdiri dan mendekat. Aku udah bilang, jangan misahkan. Kenapa Wisnu malah kalian tinggal? Tegasku. Kenapa sih Han? Kamu kok parno banget? Kan biasanya juga gitu. Yang penting Wisnu balik lagi ke tenda, jawab Ratna. Iya Han, kamu kenapa sih? Tenang aja. Wisnu kan si pemberani di antara kita berlima. Dia berpengalaman, sambung Sisil. Ku hela napas panjang dan membuangnya kasar. Ya sudahlah. Ayo bantu bikin tenda, ucapku mengalah. Hei, aku bawa kayu banyak nih, bikin api unggun kita. Wisnu melepas ikatan kayu di depan kami dan segera menyalakan korek api karena hari sudah mulai gelap. Tuh kan Han, Wisnu udah balik, sindir Ratna. Kenapa, ada apa? Tanya Wisnu kebingungan. Jihan ngawatirin kamu, jawab Sisil. Ya ampun, ditinggal bentar doang, udah dikhawatirin calon istri. Ish, sebal Jihan. Sementara itu api unggun sudah menyala. Tak lupa kami keluarkan bekal dan menyantapnya malam ini. Karena perjalanan panjang, bekal nasi sudah tidak tersisa. Hanya ada persediaan pop mie dan air panas di dalam termos yang kami bawa. Makanan ringan pun dikuras dari tas masing-masing. Kulit plastik berserakan di mana-mana. Jihanlah yang bertugas memunguti dan meletakkannya di kantong kresek. Karena mengingat larangan yang dikatakan Bapak Gani beserta warga agar tidak membuang apapun sembarangan di sini. Tidak terasa, kayu mulai habis terbakar. Waktu menunjukkan pukul 23.15. Pasti akan sangat gelap jika api itu padam. Tetapi kami semua belum tidur. Tenda sengaja dibuat lebih besar agar cukup untuk kami berlima. Wisnu dan Deta tidur di sebelah kanan tenda, sementara kami di sebelah kiri tenda. Dari keberangkatan masuk ke wilayah Kampung Tuban hingga kemari, kami belum bisa memberikan kabar kepada orang rumah karena sinyal sulit didapatkan. Semoga mereka paham, karena tidak semua wilayah itu sama. Terkadang terhambat oleh sinyal yang tidak mendukung. Di sisi lain, saat suara gong dan gamelan terdengar, sulit sekali mata kami terpejam karena mendengar suara berisik dari luar tenda. Suara gong menggema. Setelah itu diiringi dengan suara gamelan. Entah di mana kami tidak tahu persis. Deta, Wisnu, bangun, lirih Ratna. Jihan dan Sisil sibuk mengeratkan pelukan. Deta dan Wisnu mungkin sudah traveling ke alam mimpi yang indah. Sangat tidak mungkin di tengah hutan begini ada orang yang menggelar pesta. Jika bukan orang, lalu siapa lagi kalau bukan penunggu hutan? Ih, merinding. Jelas Deta saat membuka matanya. Udah, pura-pura gak tahu dan gak denger aja. Ayo, tidur lagi, sambung Wisnu, menutup kedua telinga dengan tenang. Sepanjang malam, suara gamelan tidak nihil terdengar. Hingga menjelang subuh tiba, suara itu seperti menjauh dari tenda dan sedikit demi sedikit kemudian menghilang. Setelah kejadian semalam, Sisil mengusulkan untuk mempercepat kepulangan dari hutan Tuban ke kota. Namun pendapatnya dibantah Wisnu dan Ratna. Gak bisa lah, kita udah jauh-jauh kesini, masa mau pulang gitu aja?
Kita kan belum jalan-jalan ke semua penjuru hutan ini. Sia-sia dong kalau bermalam doang, cuma numpang tidur di sini. Bantah Wisnu tidak setuju. Lagian kan kita belum tahu ada apa aja di sini. Lumayan bisa buat konten. Ratna mengedipkan matanya. Tapi ada benernya pendapat Sisil. Semalam aja ada suara gamelan di tengah hutan begini. Mending kita balik aja ke kota. Aku takut terjadi apa-apa. Kata nenekku, kita harus waspada kalau dengar suara seperti semalam. Apalagi durasinya lama. Sambung Deta membenarkan. Loh, kok sekarang kamu jadi cemen sih, Det? Itu kan cuma kata orang dulu. Zaman sekarang jangan percaya yang kayak gitu. Selagi kita nggak ganggu, mereka nggak bakalan mungkin ganggu. Wisnu bersikeras mempertahankan pendapatnya. Dan kamu juga nggak akan tahu, jin juga sama seperti manusia. Ada yang baik, ada pula yang jahat, sambung Jihan. Jawabannya membuat semuanya bungkam. Ya sudah, kalau kalian mau pulang silahkan. Tapi mobil tetap aku yang bawa. Kalian mau jalan kaki sampai kota? Mereka terdiam. Satu-satunya jalan harus mengikuti keputusannya. Di sisi lain, benar-benar di luar dugaan. Di tengah hutan begini ada taman, indah lagi. Ratna berlari menuju taman bunga dengan membawa kamera di tangannya. Kami menyusul Ratna. Di belakangnya ada Wisnu. Setelah lama kami berjalan mencari keunikan hutan, kami mendapati keindahan taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Ratna, jangan dipetik, ucap Jihan. Ah, nggak apa, kan cuma satu tangkai, habisnya cantik banget, jawabnya. Lihat-lihat, ada goa juga di sini. Tunjuk Wisnu, ia meminta kami menghampirinya. Bahkan kami tidak sadar, ada sebuah goa tersembunyi di dalam tanah, yang ditutupi dengan ranting-ranting. Ayo let's go, tunggu apa lagi? Teriaknya. Jangan minta masuk deh, Wis. Jalan masuk ke dalam gua itu kecil. Terus kita nggak tahu kan ada apa di dalam, ucap Sisil. Ah, kamu Sil. Kita kan nggak tahu kalau belum nyoba masuk ke dalam. Ayo Rat, siap-siap videoin aku dari awal masuk sampai akhir ya. Siap bos. Ayo semuanya harus masuk, paksanya. Sempit sekali, keluh Deta. Akses masuk ke dalam gua memang benar-benar sempit. Hanya pas untuk satu orang berbadan ideal saja yang bisa masuk ke dalam. Benar-benar butuh perjuangan kami melewatinya. Kira-kira 10 menit, jalan sempit mulai melebar. Ternyata di dalamnya sangatlah luas, banyak sekali cabang jalan. Setelah berunding kami berlima memutuskan untuk mengambil arah di sebelah kanan gua untuk melanjutkan perjalanan. Setelah kira-kira setengah jam kami di sini, pernafasan kami mulai terganggu. Deta minta semuanya balik ke jalan awal dan keluar dari gua dengan segera. Tetapi lagi-lagi Wisnu kekeh menolak berputar balik arah. Kita teruskan sampai ketemu jalan keluar yang berbeda. Di sisi lain, ayo kita pulang, ucapnya selang beberapa menit kemudian. Loh, katanya terus aja sampai ketemu jalan keluar berbeda. Gimana sih kamu Wisnu? Jawab Ratna mengarahkan ke senter, ke wajah Wisnu. Udah, ayo keluar sekarang, ucap Wisnu mendahului teman-temannya. Di sini tingkah Wisnu mencurigakan. Ada yang aneh. Ya, kenapa tiba-tiba Wisnu meminta kami semua balik? Padahal dia sendiri yang kekeh tidak mau berhenti. Ah, sudahlah, intinya kami keluar dari goa. Setelah keluar dari goa, loh, di mana ini? Tidak mungkin salah, ini jalan yang tadi kan? Iya, ini jalan di mana pertama kali kita masuk. Aku ingat betul. Semua panik. Bahkan Ratna yang sering memihak kepada Wisnu, dia terlihat takut sekarang. Kenapa setelah keluar suasana luar jadi berbeda? Sisil mengeratkan genggaman tangannya. Aneh tapi nyata, semuanya berubah. Hutan ranting kini menjadi hutan yang dipenuhi abu. Pepohonan tertutup abu tebal. Bahkan daun-daunnya mengering dan berjatuhan. Langit menghitam. Tidak lagi ditemukan letak matahari. Di mana ini? Berjam-jam keliling hutan, namun kami tidak menemukan jalan di mana awal kami masuk. Semuanya panik, kecuali Wisnu. Dila masih terlihat tenang, mungkin karena Wisnu tahu. Semua gara-gara dirinya sendiri yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Baju kotor dan kumal, ditambah lagi kami semua tidak membawa bekal makanan apapun kemari. Bahkan minuman saja
kami tinggal di dalam tenda. Sementara sekarang, lokasi terkini saja kami tidak tahu. Ya Tuhan. Beberapa jam setelahnya, langit semakin gelap. Tetapi hutan masih terang. Lebih tepatnya bukan terang, tetapi mendung. Memang sejak kami tersesat, kami tidak merasakan panas matahari. Langit sudah semakin gelap seperti malam hari. Namun di sini suasana masih sama seperti awal kedatangan kami. Menangis pun tak ada guna. Saling menyalahkan pun bukanlah solusi yang tepat sekarang. Itu akan menambah masalah baru dan akan mengakibatkan pertengkaran. Hal yang ditakutkan ternyata terjadi. Deta terus menyalahkan Wisnu dan juga Ratna yang selalu kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Bahkan Deta sangat marah ketika mengingat perkataannya tidak dihargai sebelum ini terjadi. Tidak percaya. Tapi apa salahnya berjaga-jaga? Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahin? Ucapnya kesal. Bukannya mengalah dan mengakui kesalahan, Wisnu ikut marah. Dia meminta kami semua memilih antara ikut dengan dirinya atau Deta. Sekarang terserah kalian. Ratna, Sisil, Jihan, kamu mau ikut aku atau Deta? Kita misah. Siapa yang sampai ke tenda duluan, kita buktikan, ucapnya. Ratna mulai ragu dengan pilihannya. Secara si pemberani di sini adalah Wisnu. Ingat, siapa saja yang ikut denganku pasti selamat, ucap Wisnu. Apa yang buat kamu begitu yakin? Tolong urungkan. Lebih baik kita bersatu, jangan misah, saran Jihan. Udahlah Han, Wisnu egois. Kalau kau mau ikut dia silahkan. Kalau mau ikut aku, hayo. Jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Tempat ini adalah hutan terlarang yang dikatakan Bapak Gani. Ingat, jika benar kita sudah melanggar, ayo cepat cari jalan keluar, ucap Deta menjauh. Jihan mengikuti kemana Deta melangkah, sementara Sisil masih bingung dengan pilihannya. Sisil, ayo ikut aku, kita akan selamat, hasut Wisnu. Lihat Sil, aku punya ini, tunjuknya. Aku menemukan benda ini di dalam goa. Kamu tahu, benda ini adalah barang antik. Harga jualnya bisa sampai triliunan loh. Kita bisa pakai benda ini untuk pulang. Ini adalah kalender masa lalu. Kita bisa jalan-jalan ke masa lalu atau ke masa depan Sil. Yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya mengaktifkan benda ini. Setelah puas, kita jual hasil penjualan kita bagi menjadi 3. Jelas Wisnu. Ratna terengah-engah mendengar penjelasan Wisnu. Ia terkesima dengan benda yang ditunjukkan itu. Ratna semakin yakin dengan siapa ia ikut. Jadi kamu ngambil benda itu dari goa? Kamu sama saja mencuri, kejutnya. Jangan-jangan penyebab kita nggak nemu jalan keluar gara-gara ulah kamu. Sadar Wisnu, kembalikan benda itu. Ayo kita sama-sama lagi, pinta Sisil. Tidak akan. Sudahlah, ikuti Deta kalau kamu nggak mau ikut sama aku. Biar aku sama Ratna. Wush. Wisnu pergi meninggalkan Sisil yang diikuti Ratna. Sementara Sisil segera menyusul Jihan dan Deta. Mereka nyaris tidak terlihat. Semenjak berpisah mengambil jalan berbeda, kami tidak bertemu lagi dengan Wisnu dan juga Ratna. Kami sibuk mencari jalan pulang. Biarlah kalau nantinya kami harus berjalan kaki menuju kampung Tuban, meminta pertolongan warga agar mengantar kami pulang. Setidaknya sampai jalan besar, kami berharap akan ada keajaiban yang bisa mengantar kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Lapar mungkin masih bisa ditahan, tapi menahan dahaga sangatlah sulit. Kami semua kehausan. Tidak ada air setetes pun di hutan abu ini. Daun-daun berguguran tanpa henti, membuat kami seperti dihujani daun dari pohon yang tinggi. Bagaimanapun caranya, kita harus mencari mata air. Kita sudah terlanjur sampai ke sini. Ayo, kita bergerak sama-sama untuk bertahan hidup. Jangan ada satu di antara kita bertiga yang bisa lagi, ucap Deta dengan tegas. Kami mengangguk. Lama kami melangkah. Terdengar suara gemericik air di ujung sana. Secepat mungkin kami mencari suara itu, hingga mata air yang jernih berhasil kami temukan. Daripada nggak minum, mentah pun jadi. Deta meminum langsung dari mata air yang mengalir. Kemudian disusul Jihan dan Sisil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami izin meminta sedikit air ini untuk menghilangkan dahaga, ucap Deta lirih. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali. Tidak cukup 1 atau 2 jam, melainkan ini seperti setengah hari kami berjalan. Seperti tidak ada ujung. Kami hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Sudahlah, aku lelah,
Sisil mengadu. Sama, aku juga lelah. Jihan duduk di akar pohon besar di sampingnya. Kita nggak boleh putus asa. Kita pasti bisa balik. Deta menyeka keringat di wajahnya. Tidak terasa, perlahan mata kami terpejam cukup lama. Rasanya seperti sedang tidur siang di rumah. Kasur yang empuk, nyaman, dan kami lupa keberadaan kami ternyata sedang ada di hutan. Bangun Deta, Sisil, ayo bangun, ajak Jihan. Mereka membuka bola matanya dan memandang sekeliling. Ingatannya sudah mulai kembali dan kini harus menerima kenyataan bahwa ini bukanlah mimpi buruk melainkan memang kenyataannya. Setelah beristirahat, kami bertiga melanjutkan perjalanan, entah kemana lagi. Yang terpenting adalah usaha, dan pastinya ada doa di dalam hati kami masing-masing. Aku percaya kedua orang tua kami di rumah sedang mendoakan keselamatan anaknya di sini. Sedap, harum. Sepertinya ada orang yang sedang memasak, tuturku. Mana mungkin Jihan, ada orang memasak di hutan, jawab Sisil dengan logikanya. Siapa tahu kita udah deket sama rumah warga. Ini pertanda bagus kan? Ayo kita cari asal bawah rumah masakan ini, Deta menjawab dengan wajah penuh harap. Baiklah, siapa tahu memang benar apa yang dikatakan Deta. Setelah dicari akhirnya kami menemukannya. Bau masakan itu berasal dari dalam sebuah gubuk kecil, persis seperti rumah-rumah warga kampung Tuban. Antara berhenti, putar balik atau terus melangkah. Sejujurnya perut kami sudah sangat lapar, apalagi mencium bau masakan ini. Tapi apa boleh buat, kami hanya bisa menahannya. Semoga penghuni rumah bisa menunjukkan jalan. Kita coba ya, kata Deta. Kami mengangguk tanda setuju. Assalamualaikum, permisi, punten, kula nuwun, nyuwun sewu. Monggo. Terdengar suara seorang kakek dari dalam gubuk. Lalu ia membukakan pintu untuk kami. Terlihat di wajah sang kakek terkejut melihat kedatangan kami bertiga. Ia menatap lama dari ujung rambut hingga ujung kaki. Maaf kakek, kami tidak berniat mengganggu. Saya Deta, dan ini dua teman saya. Kami datang dari kota, dan kami tersesat kemari. Deta menjelaskan dengan sopan. Oh, kalian anak-anak yang tersesat ya. Mari masuk, duduk-duduk, ucap kakek dengan ramah. Ada senyum yang tergambar, sepertinya kakek itu baik. Beliau sangat ramah. Mungkin saja dia adalah warga kampung pemilik hutan, atau mungkin memang rumahnya di sini. Kalian pasti lapar. Kebetulan kakek sedang masak sop iga dan ayam goreng. Nanti kalian istirahat sambil makan dulu di sini. Setelah itu kakek antar kalian ke bawah. Di bawah itu adalah kampung penduduk. Kalian bisa meminta tolong pada mereka. Lapar sekali, sampai-sampai kami tidak memperhatikan perkataan kakek itu. Mata kami tertuju ke arah wajan sop iga yang masih ada di dalam tungku. Asap mengepul dari kuah sop dan masuk ke dalam hidung kami. Rasanya perut kami sulit sekali diajak kompromi. Sepertinya lezat, girang Deta. Iya, aku lapar, sahut Sisil. Sop iga sudah ada di depan mata. Kakek menyiapkan 1 bakul nasi putih dan ayam goreng di meja. Semuanya terlihat sangat menggugah selera, sehingga Deta tidak bisa menahan laparnya lagi. Dimulai dari nasi putih dan sop iga, lalu dilanjut dengan ayam goreng. Jihan, kenapa kamu gak makan? Ini beneran enak banget, ungkap Deta. Baru kali ini Han, aku makan masakan selezat ini, sambung Sisil. Aku hanya meneguk 3 teguk air putih yang diambilkan kakek itu dengan gelas bambu. Aku masih nahan lapar. Cukup air putih dulu yang masuk ke perutku saat ini, jawabku. Aduh, rugi banget Jihan, beneran deh. Makanan udah ada di depan mata. Kapan lagi coba ketemu sama orang baik seperti si kakek? Sisil masih sibuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Jihan, seenggaknya makanlah dikit, aku ambilkan ya. Deta meletakkan piringnya dan bergegas mengambilkan makanan untukku. Udah Det, cukup nasi putih aja. Tanpa basa-basi aku langsung mengambil piring berisi nasi putih dari tangan Deta dan menyantap bersama tanpa sop iga ataupun ayam goreng. Makan paling akhir, selesai pun paling awal. Setelah selesai aku langsung mencari keberadaan kakek tadi. Ternyata dia ada di depan gubuk
sedang memilih kayu untuk bahan bakar memasak. Sudah ya makanya. Kakek itu menoleh ke arahku. Udah kek, terima kasih ya. Masakan kakek enak sekali, lezat, pujiku. Syukur kalau semuanya suka, kakek senang. Kalau mau buang air, ke belakang masuk aja ya, lurus, tawarnya. Kebetulan sejak tadi, aku sedang menahan diri ke belakang. Untung saja di rumah kakek ada kamar mandi, dan beliau menawarkan dulu sebelum aku tanya. Biarlah Deta dan Sisil masih asyik menyantap makanan. Aku bergegas sendiri ke belakang, masuk ke dalam dapurnya yang panjang, dan sampailah ke kamar mandi si kakek. Jujur, tempatnya sangat kumuh, kotor dan juga bau. Sampai-sampai aku harus menutup hidungku dengan jilbab yang kupakai. Tempatnya juga sangat licin, aku harus lebih berhati-hati karena takut terpleset. Banyak sekali pakaian yang menumpuk di dalam baskom besar. Mulai dari celana, baju, dan bahkan ada celana dalam di sana. Bukan hanya di dalam baskom, melainkan berserakan di mana-mana. Seorang kakek tua yang penghuni rumah sendirian, ya jadi wajar aja kali kalau tidak bisa rajin, pikirku. Bau sekali, bau busuk seperti di tong sampah. Ditambah lagi dengan bau anyir yang membuatku ingin memuntahkan seluruh isi perut. Benar-benar aku tidak kuat berada di dalam kamar mandi. Secepat mungkin aku menyudahi dan bergegas masuk lagi ke dalam rumah. Tetapi sebelumnya, terlihat ada sebercak darah segar di pintu kamar mandi. Mungkin itu yang mengundang bau anyir. Kakek kurang bersih membersihkan kamar mandi sebelum memasak daging iga. Lega rasanya, ucapku. Apa itu? Aku mendekat. Banyak lalat berdatangan. Di dalam kantong kresek besar berwarna hitam, menyengat bau tak sedap. Banyak sekali lalat hijau yang berdatangan. Aku tidak sanggup membukanya. Mendekat saja rasanya sudah tidak kuat. Sebelum pergi meninggalkan tempat kotor ini, tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu. Tepat di depan kantong kresek hitam. Setelah mataku mengarah ke bawah, aku langsung berlari cepat menjauh dan segera kembali menemui Deta dan Sisil. Telinga manusia? Iya, telinga manusia yang penuh dengan darah segar. Itulah sesuatu yang baru saja kuinjak. Spontan, aku langsung ketakutan. Ternyata bau anyir ini berasal dari darah manusia. Kakak itu adalah psikopat. Ada apa? Kok kamu kayak ketakutan gitu sih, Han? Sisil mendekat. Aku belum bisa mengeluarkan suara jelas karena tersendat-sendat. Seluruh badanku gemetar, dingin sekali. Kamu kenapa, Jihan? Cerita, kata Deta ikut panik. Belum sempat ku jawab, sang kakek masuk membawa kayu yang hendak ia simpan ke belakang. Sini kek, biar Deta bantu. Deta mendekati kakek, tetapi kakek menolaknya. Tidak apa-apa, Deta bantu ya, paksanya. Kakek terus saja berjalan ke belakang dengan wajah kaku, tanpa menghiraukan tawaran Deta. Aku langsung menarik tangan Deta dan memintanya agar tetap di sini. Mereka saling memandang. Terlebih lagi dengan Sisil yang heran dengan tingkah anehku. Deta, Sisil, ayo kita keluar dari rumah ini. Paksaku menarik tangan mereka tiba-tiba. Sebentar. Kakek itu kan udah janji mau nganter kita ke perkampungan bawah. Masa kita malah keluar tanpa izin? Padahal kita tadi dikasih makan banyak, gratis pula. Lalu di mana etika kita? Perut udah kenyang, terus pergi gitu aja, jawab Deta. Aku memejamkan mata sejenak agar bisa lebih tenang dan menjelaskan apa yang baru saja kulihat. Dari mulai baju yang menumpuk dan berserakan hingga telinga manusia yang penuh dengan darah. Jadi kakek itu psikopat? Sisil langsung menciut. Bisa jadi. Aku gak mau kita jadi korban selanjutnya. Ayo cepat pergi dari sini sebelum kakek itu datang. Deta menarik tanganku dan Sisil segera. Kami sudah keluar dari rumah si kakek. Sejak keluarnya kami, mungkin kakek tidak menyadarinya karena masih sibuk menata kayu di belakang rumah. Tanpa waktu lama, kami langsung berlari cepat meninggalkan rumah kakek itu. Dad, HP-ku hilang. Sisil begitu panik ketika mengecek tas kecil yang selalu ia bawa. Padahal jelas-jelas dia tidak mengeluarkan ponselnya, apalagi memainkan ponsel. Mungkin jatuh di sana. Coba cek lagi, kataku. Udah dicek, tapi nggak ada, Han. Tasku juga kebuka,
Apa mungkin jatuh di rumah kakek itu? Jawabnya. Kalaupun iya, nggak mungkin kita kembali lagi ke rumah itu. Kita harus cepat pergi dari sini, Deta menyeru. Udahlah, relakan aja. Soal handphone kita bisa beli lagi. Kalau soal nyawa, kita mau beli di mana? Itu yang paling utama kita pikirkan, sambungku. Iya ya, aku juga nggak mau balik lagi ke sana. Ayo kita lanjut jalan. Soal HP udah jadi nomor 2. Sekarang yang paling penting kita bisa pulang, jawab Sisil. Iya, nanti kalau udah ada sinyal masuk, langsung beri kabar keluarga. Setidaknya kirim pesan dan share lokasi ke mereka, imbuh Deta. Setelah situasi aman, kami baru bisa berhenti mengatur nafas yang sudah tidak beraturan. Sampai kapan kita terus berputar begini? Lagi dan lagi tempat ini sama seperti tempat sebelumnya. Tangisku pecah seketika. Lelah sekali. Rasa takut semakin besar. Aku trauma dengan keadaan. Aku sangat lelah. Rasa sesal tidak bisa mengembalikan semuanya. Aku tidak mengerti bagaimana caranya agar kami bisa keluar dari tempat misterius ini. Andai saja kami semua tidak kemari, pasti semuanya akan baik-baik saja. Kami masih bisa bersenang-senang, berkumpul dengan keluarga, menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan yang paling penting, kita tidak mungkin berpisah seperti ini. Bagaimana kabar Wisnu dan Ratna? Apa dia sudah sampai ke rumah? Apa mereka sudah memberi kabar kepada keluarga bahwa kami masih terjebak di tempat aneh ini? Ini semua gara-gara Wisnu, teriak Sisil penuh amarah. Gara-gara dia kita tidak bisa pulang, sambungnya. Lebih baik kita usaha lagi sama-sama. Menyalahkan Wisnu pun percuma. Aku benar-benar udah lelah, jawabku mengusap air mata. Andai kamu tahu, Han, Wisnu mencuri sesuatu di dalam goa. Hah? Mencuri? Iya, setelah benda itu didapatnya, barulah dia minta kita semua keluar. Ternyata setelah keluar dari dalam goa, kita tersesat, jelas Sisil. Apa? Kenapa kamu baru cerita sekarang, Sil? Aku nggak tahu, Dad. Setelah kamu dan Wisnu bertengkar, dia baru memberitahuku. Mungkin mereka sudah pulang ke rumah dan ngelupain kita bertiga di sini, lanjutnya. Sesuatu apa yang diambil? Tanyaku. Aku tidak tahu pasti, Han. Wisnu sempat menawarkan akan membagi penjualan benda itu menjadi 3 bagian, tanpa memperlihatkan benda yang dicurinya. Aku hanya dikasih paham tentang mesin waktu masa lalu dan masa depan. Mungkin harganya mencapai triliunan, karena benda itu sangat berharga dan tidak semua orang bisa melihat benda tersebut. Ya sudah, biarkan. Yang harus kita pikirkan, kita harus tetap semangat, selamat sampai tujuan, bijak Deta. Kalian mau kemana? Bukankah aku telah berjanji akan mengantarkan kalian? Ucap kakek tiba-tiba muncul dari balik pohon. Kami semua terkejut. Spontan kami berlari menjauh. Ini bahaya. Ternyata kakek itu bukan sembarang kakek. Dia bisa menghilang dan muncul kembali di depan kami dalam hitungan detik. Hingga pada akhirnya kami terpleset jatuh ke bawah jurang menghindari kakek tersebut. Setelah itu kami tidak mengingat apa-apa lagi. Semuanya gelap. Kami benar-benar hilang kesadaran. Akankah kami harus mati di tempat asing ini? Oh Tuhan. Di sisi lain, bising sekali. Sakit telinga ini mendengarnya. Mencoba membuka mata namun sulit sekali kulakukan. Hati ini menangis dan menjerit ketika muncul tiba-tiba sebuah kenangan bersama keluarga. Aku rindu mereka. Aku sangat rindu. Sudah mulai sadar. Terdengar suara seseorang samar-samar. Jari tangan mulai bisa digerakkan perlahan. Bibir sudah mulai bisa merasa. Meskipun sakit dan berat sekali, bagaikan daging membeku di dalam es. Pandanganku masih belum jelas. Mengedipkan mata berkali-kali, tetapi semuanya masih samar. Kepala perlahan kuarahkan ke arah kanan dan ke kiri. Ternyata aku sedang berada di suatu ruangan. Banyak orang di sekeliling. Entah siapa mereka, aku tidak tahu pasti. Aku sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak tahu apa-apa dan tidak mengenal siapa-siapa. Jangankan mengingat kejadian yang menimpaku, sebelum ini mengingat diri sendiri saja, aku tak bisa. Masih dari sudut pandang Jihan. Luka ada di mana-mana, badan sakit semua. Bibir yang sulit bergerak ternyata pecah dan terluka parah akibat terbentur saat terjatuh dari atas jurang. Aku bisa mengingat kejadian sebelumnya. Perlahan aku ingat semuanya.
Dari awal aku kemari bersama 5 orang teman, lalu kami berpisah hingga pada akhirnya seperti ini. Sementara itu Deta sudah ada di antara orang banyak dengan luka lebam di wajah. Sementara Sisil belum sadarkan diri, Deta lah yang mencari pertolongan untuk kami, memanggil warga. Ternyata benar, di bawah jurang terdapat perkampungan warga. Mereka yang menolong kami. Silih berganti warga berdatangan untuk melihat, karena kampung mereka digembarkan oleh ditemukannya kami, 3 orang yang selamat jatuh dari atas jurang terjal. Bagaimana awal mula kalian bisa jatuh dari atas sana? Setelah semuanya membaik dan mulai tenang, kami menjawab, menceritakan dari awal kami kemari sampai saat ini. Mereka masih bingung dengan apa yang kami ceritakan. Bahkan di antara mereka ada yang bilang kalau kami berbicara ngawur, tidak percaya. Katanya kami menghayal, halusinasi, dan lain-lain. Karena warga kampung mengaku tidak pernah mendengar ada kampung Tuban di daerah ini. Hutan Tuban memang ada, tetapi tidak ada perkampungan. Jelas warga. Misalkan ada, itu bukan manusia, apalagi sampai ada perkampungan di sana. Sangat mustahil kami rasa, sambung yang lain. Lalu bagaimana dengan 2 teman kami? Mereka masih ada di sana? Sisil menangis. Aku hanya diam dengan trauma yang hebat. Tolong mereka, kami mohon, pinta Deta. Biar bagaimanapun, mereka adalah teman kami. Mereka adalah sahabat kami dari kecil. Kami tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Warga kampung beserta tim SAR terpaksa menuju ke TKP, mencari keberadaan Wisnu dan Ratna. Meskipun sesuatu hal yang tidak memungkinkan, tetapi mereka yakin bisa menolong 2 teman kami. Kami sudah bisa memberi kabar kepada keluarga. Tidak lupa share lokasi agar mereka bisa menjemput kemari. Suasana haru ketika kami bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga. Mereka menangis ketika mengingat hilangnya kami selama 2 bulan ini. Bahkan kami sudah dinyatakan meninggal dunia. Baru saja beberapa hari di dalam hutan. Tapi ternyata kami telah melewati waktu 60 hari di sini, menahan lapar dan ketakutan hebat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengembalikan kami kepada keluarga kami. Seluruh tim SAR dan polisi dikerahkan ke hutan Tuban untuk mencari Wisnu dan Ratna. Tidak sedikit dari warga kampung yang ikut mencari. Deta dilarang keras ikut, meskipun dia terus memaksa, sementara aku dan Sisil masih dalam pengawasan dan pengobatan. Selama 2 hari, tim SAR hanya menemukan mobil yang terparkir di tengah hutan. Itu adalah mobil Wisnu. Jadi benar, dia belum kembali ke mobil. Tenda kami juga ditemukan oleh tim SAR. Tidak ada mereka di sana. Hanya ada tas ransel kami berlima yang tertinggal dan 2 buah laptop Deta dan Wisnu. Barang bukti sebuah kamera ditemukan kembali, tergeletak di atas tanah dengan diselimuti lumpur yang tebal. Yah, itu kamera yang dibawa Wisnu ketika kami berpisah mencari jalan berbeda. Lalu kenapa kamera itu ditemukan di atas tanah? Kemana perginya Wisnu dan juga Ratna? Di mana mereka berdua? Singkat cerita, pencarian dihentikan setelah 4 hari. Karena itu Wisnu dan Ratna dinyatakan hilang. Hanya ada jejak yang tertinggal dan tidak ada tanda kehidupan lagi. Setelah tim SAR menemukan baju yang dipakai Wisnu dan Ratna tergeletak di hari ke-4 pencarian, dan mereka berdua dinyatakan meninggal. Baju mereka ditemukan di tempat yang sama, bahkan dipastikan mereka meninggal karena binatang buas atau semacamnya. Keluarganya sangat terpukul menerima kenyataan. Kami hanya bisa menangis histeris seperti yang lain, berteriak karena syok berat. Kemudian kami ditenangkan kembali, berangkat dengan kebahagiaan, pulang membawa kesedihan mendalam. Kabar meninggalnya Wisnu dan Ratna menambah rasa trauma berat. Kami harus merelakan 2 teman kami hidup abadi di tengah hutan Tuban. Andai waktu bisa diputar kembali. Tolong 1 hari lagi pencarian diperpanjang. Tolong 1 hari saja. Kami akan ikut mencari mereka, usul Deta melawan rasa takutnya selama di hutan. Kami adalah teman mereka. Izinkan kami ikut. Usaha maksimal untuk hari ini. Semoga mereka bisa ditemukan dalam keadaan apapun, tegas Deta lagi.
Untuk saat ini trauma kami lupakan. Yang terpenting Wisnu dan Ratna harus ditemukan. Lalu kami pun diizinkan untuk ikut. Kami berjalan dengan pengawasan penuh keluarga, polisi, dan petugas kesehatan. Mereka berjalan di belakang kami. Ternyata benar, Kampung Tuban bagaikan lenyap di telan bumi. Tidak ada perkampungan warga seperti yang sebelumnya kami lihat di sini. Tidak ada satupun rumah. Entah di mana Bapak Gani dan warga Kampung Tuban. Lalu bekal apa yang mereka berikan untuk kami sebelum berangkat ke hutan Tuban? Kami ingat dengan sesuatu yang ada di dalam kantong hitam. Iya, kantong hitam. Sesuatu itu kami tinggal di dalam ransel. Setelah melewati Kampung Tuban, kami berjalan ke arah hutan ranting. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya beberapa menit kami sampai. Lain ketika kami berangkat berlima menggunakan mobil. Membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai. Ini sangat aneh, benar-benar aneh. Lihat, ada peralatan makan di sana, teriak tim SAR. Kami menghampiri, ternyata itu adalah bekas makan kami. Tapi di mana kakek tua misterius itu? Gubuknya pun hilang tanpa jejak. Hanya ada bakul nasi berkarat, mangkuk, beberapa piring plastik, dan gelas bambu. Semua tertutup dengan daun pisang yang sudah mengering. Setelah dibuka, ternyata ada apa di dalamnya? Semuanya terkejut. Terlebih lagi kami. Kami langsung mual. Ingin sekali memuntahkan semua isi perut. Sungguh kami tidak percaya dengan apa yang telah kami lihat. Kami menyantap daging itu. Daging yang tertutup daun pisang kering adalah daging manusia. Di sana terlihat jelas sekali. Daging manusia mentah berlumur darah. Banyak sekali daging manusia di dalam piring tersebut hingga jari-jari tangan manusia yang terpotong rapih tersedia di atas piring. Sop iga di dalam mangkuk waktu itu ternyata adalah tangan dan kaki manusia. Kemudian sesuatu yang kami lihat adalah nasi. Di dalam bakul ternyata daging yang sudah membusuk dengan banyak belatung di dalamnya. Minuman di dalam gelas bambu adalah darah segar dengan aroma bau anyir yang sangat menyengat. Kami semua begitu terkejut. Kemudian kami tidak bisa menahannya lagi untuk memuntahkan isi perut. Tak butuh waktu lama, semuanya mencari ke sekitar, berharap ada titik terang pelaku dan korban pembunuhan manusia tragis ini. Deta, Sisil, kantong kresek besar itu yang pernah aku ceritakan. Ishak Jihan menggenggam erat tangan siapapun yang ada di dekatnya karena takut yang luar biasa. Deta memberitahukan kepada semuanya. Lalu kantong kresek besar itu dibuka dengan cepat oleh tim SAR dan beberapa polisi. Bau busuk menjalar kemana-mana, sampai kami muntah massal tanpa terkecuali. Terlebih lagi, kami yang sudah pernah memakan daging manusia tanpa sadar, karena kami seperti terhipnotis oleh kakek tua itu. Astagfirullah. Wisnu, Ratna, kami menjerit, semuanya ikut histeris. Di dalam kantong kresek besar itu terdapat organ tubuh manusia. Ya, di antaranya adalah Wisnu dan Ratna. Kepala, paha, dan lengan mereka ada di sana. Tangis duka menyelimuti keluarganya. Kami pun begitu syok melihat nasib kedua teman yang saat ini menjadi korban pembunuhan tak wajar. Kami pernah menyantap daging teman kami sendiri. Ya Tuhan. Kami bertiga mendadak tak sadarkan diri di tempat. Mereka sibuk mengevakuasi potongan badan manusia, termasuk Wisnu dan Ratna. Sementara yang lain sibuk mengurus kami dan membawa kami kembali ke kampung warga. Di sisi lain, jangan mendekat. Wah. Entahlah dengan kondisiku sekarang ini, kadang menangis lalu tertawa, terbahak-bahak. Perasaan selalu gelisah dan sering sekali ketakutan. Begitu setiap harinya. Aku benar-benar sudah lelah dengan semua ini. Di dalam hati kecil aku ingin hidup normal kembali. Tetapi jiwaku menolaknya. Aku tidak bisa mengontrol emosi. Aku bosan dengan hidupku. Aku benci dengan situasi dan keadaan ini. Aku sangat membencinya. Setiap hari aku hanya melamun di dalam ruangan. Aku diwajibkan memakai pakaian dari rumah sakit jiwa. Cita-cita terpaksa aku lupakan karena keadaan. Dari kepulanganku beberapa bulan yang lalu, semua aktivitas yang biasa aku lakukan hilang. Sekolah terpaksa berhenti, aku baru menjalani perawatan serius di sini. Saat ini aku jauh dari keluarga. Tidak bisa bertemu setiap saat. Aku sendiri di sini dengan orang-orang asing di sekitarku.
Aku diamankan oleh mereka. Itu yang membuat aku tidak boleh berbaur dengan yang lain jika waktu keluar ruangan tiba. Aku dianggap berbahaya karena pernah mencelakakan satu perawat yang hendak memberi makan. Aku mendorongnya dengan kasar. Bahkan aku hampir bunuh diri karena mereka seringkali berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Mereka tiba-tiba berubah menjadi jahat, tapi terkadang mereka berubah seperti sesosok malaikat yang lembut dan memberikan ketenangan. Setiap hari tubuhku ditusuk jarum, setiap hari perutku tak nihil dari butiran-butiran obat. Sepertinya mereka memang tidak jahat, tapi kembali lagi pada jiwaku yang sering terganggu. Aku selalu mempunyai pikiran negatif kepada mereka, hingga pada akhirnya semua berubah menyeramkan. Bahkan, mengenali kedua orang tuaku saja rasanya sulit sekali. Aku lupa siapa mereka dan aku tidak bisa mengingat siapa mereka. Lantunan ayat suci selalu kudengar jika mereka datang. Saat itulah jiwaku memberontak, lalu bisa tenang kembali. Mereka datang tidak seorang diri, melainkan ditemani seorang lelaki berjubah. Dia sering mendoakanku kemari. Suara azan yang menembus dinding ruangan mampu menghilangkan rasa takut ini jika sedang melanda. Hatiku begitu tenang dan damai. Kembalikan temanku. Jangan bunuh mereka. Jangan mendekat, jangan bunuh aku. Tolong jangan lakukan itu. Siapa kamu? Siapa kalian? Aku berlari terseduh-seduh menangis di pojokan. Tidak, teriakku kembali. Aku tidak bisa tenang jika sosok orang jahat itu kembali mendekat. Hanya aku yang bisa melihat mereka. Semua masuk ke dalam kamar dan mencoba menenangkanku. Jarum suntik sudah siap ditancapkan ke tubuh, hingga pada akhirnya aku mulai tenang dan tertidur nyenyak. Di sisi lain, bulan berganti bulan, keadaanku mulai membaik. Aku dinyatakan sembuh setelah tinggal di RSJ selama 4 bulan lamanya. Ini bukan waktu yang singkat. Aku mengalami depresi, shock, dan trauma berat, sehingga membuat jiwaku terganggu. Ini adalah sebuah keajaiban. Aku bisa kembali sembuh dan sudah boleh dibawa pulang dengan aman. Aku sangat merindukan rumah, tempat di mana aku berkumpul dengan kedua orang tuaku. Trauma sampai kapanpun akan tetap membekas, namun aku tidak mau berlarut. Bagaimana kabar Deta dan Sisil? Apa mereka baik-baik saja? Kenapa mereka tidak menemuiku di rumah? Jangan banyak pikiran dulu ya sayang. Nanti setelah kamu benar-benar sembuh total, baru kita jenguk mereka ya. Saat ini aku sedang berada di dekapan ternyaman, yaitu dekapan kedua orang tuaku. Mereka yang selalu mensupportku dan yakin bahwa aku bisa sembuh seperti semula. Tak putus mereka selalu berdoa dan berusaha untuk itu. Mereka sudah menceritakan perihal kabar Deta dan juga Sisil. Mereka masih berada di rumah sakit jiwa, sama sepertiku waktu itu. Mereka masih berjuang untuk sembuh dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Sekarang aku lebih berhati-hati dalam mengisi waktu. Sholat 5 waktu tidak mau tertinggal. Memperbanyak dzikir dan sholawat, melaksanakan sholat sunnah dan membaca ayat suci Al-Quran setiap selesai sholat subuh dan maghrib. Setelah itu ditutup dengan wudhu dan baru bergegas tidur. Di sisi lain, beginilah keadaan mereka. Air mata terjatuh begitu saja. Deta dan Sisil sama persis denganku. Mereka masih suka tertawa sendiri, kemudian menangis tiba-tiba, lalu berteriak histeris karena rasa takut mereka. Aku hanya bisa berharap mereka bisa sembuh kembali sepertiku. Aku rindu kebersamaan, meskipun hanya tersisa 2 orang teman. Setiap 3 hari sekali aku menjenguk Deta dan Sisil. Kuceritakan harapanku melihat mereka sembuh. Kuceritakan semua kenangan indah saat masih bersama, hingga mereka tersenyum mendengarnya. Tidak lupa sebelum aku pulang ke rumah, aku selalu mengaji di dalam ruangan hingga terlelap. Bermacam usaha telah diberikan untuk kesembuhan anak-anaknya, seperti usaha yang dilakukan orang tuaku. Singkat cerita, 1 bulan lamanya akhirnya mereka bisa mengingat dirinya. Mereka sudah membaik, kejiwaannya sudah bisa dikendalikan, bahkan ada harapan besar mereka sembuh. Aku sudah bisa berbincang-bincang dengan Deta dan Sisil di luar ruangan. Kami bercanda,
tertawa seperti tidak ada beban kehidupan. Sisil dan Deta mencurahkan rasa rindunya padaku. Begitupun sebaliknya. 2 Al-Quran kecil kuberikan untuk bekal mereka di sini. Membaca kitab suci adalah kebiasaan mereka, hingga pada akhirnya 1 bulan kemudian, mereka sudah dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Kekosongan hari sudah terasa lengkap saat ini. Kami sudah bisa melupakan kenangan buruk di masa lalu demi masa depan yang cerah. Kami bertiga berjanji kepada diri kami masing-masing bahwa kami tidak akan pernah pergi lagi ke tempat asing yang hanya akan membahayakan diri sendiri. Hanya karena sebuah konten dan album foto, pada akhirnya momen tersebut malah memisahkan kami dan menjadikan kisah terburuk yang tidak akan pernah kami lupakan di sepanjang hidup kami. Tamat. Demikianlah dari akun Wattpad, Nurwati Ningsih, Hutan Terlarang. Terinspirasi dari kisah-kisah yang disimak oleh Kak Nurwati Ningsih. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum.